Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine, selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentu akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gangguan Tak Kasat Mata di Rumah Tua. Rumah tua atau rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya memang biasanya rawan ditempati oleh makhluk halus. Makhluk ini memang menyukai tempat yang kumuh, kotor, tak terawat, dan tak dijamah manusia. Ketika orang lain tiba-tiba menempati rumah yang telah lama kosong, maka seperti cerita berikut ini yang khusus kami persembahkan untuk Anda. Sebuah kisah misteri kali ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di sebuah desa terpencil untuk mengerjakan proyek dari kampus. Mahasiswa ini terpaksa menginap di sebuah rumah tua dan ternyata seringkali diganggu dengan penampakan dari makhluk gaib. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak. Aku bersama 7 orang temanku terpaksa harus tinggal di sebuah rumah tua yang telah lama tak ditinggali. Pemiliknya sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Kami tinggal di situ bukan tanpa alasan. Ada proyek yang harus kami kerjakan di desa. Mau tak mau, kami pun harus bersedia tinggal di rumah tua itu. Awal aku memasuki rumah itu rasanya biasa saja, layaknya rumah yang telah lama tak ditinggali. Rumah itu kotor dan berdebu. Kami pun membersihkan dan merapikan rumah tua itu agar nyaman ditinggali. Malam pertama masih terasa biasa saja, namun pada malam-malam berikutnya muncul berbagai keanehan yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Temankulah yang pertama merasakan ada keanehan di rumah ini. Dia bercerita bahwa dia mendengar suara orang menangis atau tertawa setiap kali mandi atau pergi ke dapur. Awalnya aku tak mempercayainya. Kupikir temanku hanya berhalusinasi atau semacamnya. Hingga akhirnya aku pun mengalaminya sendiri. Aku mendengar ada suara anak-anak yang tengah berbicara sambil sesekali tertawa. Seketika aku langsung merinding dan segera masuk ke dalam rumah. Hari berikutnya, temanku yang tengah mengerjakan proyek di desa lain datang berkunjung. Kubawa dia masuk dan melihat-lihat rumah yang kami tempati, karena dia juga bertugas sebagai koordinator kami. Tiba-tiba saja dia menunjukkan ekspresi terkejut ketika aku bawa dia ke sekitar dapur dan kamar mandi. Ketika aku tanya, dia berkata tidak ada apa-apa, namun aku curiga pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku pun berencana menanyainya lagi ketika aku mengunjunginya. Hari demi hari berlalu, kami pun mulai terbiasa dengan suara-suara aneh yang terdengar. Hanya saja kali ini keanehan yang berbeda pun mulai terjadi. Salah satu temanku kehilangan cincin yang diletakkan di samping ember tempat cuci piring. Aku dan temanku yang lain pun membantu mencarinya. Aneh, cincin itu tak juga kunjung ditemukan sampai kami lelah mencari. Temanku memutuskan untuk mengikhlaskan cincinnya yang hilang. Beberapa jam kemudian, ketika aku selesai mencuci baju, aku melihat ada sesuatu yang berkilau di dalam ember tempat cuci piring. Kuhampiri ember itu, kudapati ada sebuah cincin di dalam ember itu. Aku berteriak memanggil temanku yang kehilangan cincinnya, lalu bertanya padanya apakah benar itu cincinnya yang hilang, dan dia pun mengangguk. Aneh, bukannya tadi kita sudah mencari di situ dan tidak ada. Kenapa tiba-tiba ada? Tanyanya heran. Aku pun menggelengkan kepalaku tak tahu. Mungkin ada yang pengen ngajak kamu main. Ih, kamu nih. Aku jadi merinding. Jawabnya sambil berjalan masuk kembali ke dalam. Hari berikutnya, aku bertemu kembali dengan temanku yang tempo hari datang mengunjungi kami. Aku tak bisa lagi menahan rasa penasaranku. Aku tahu temanku ini memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Kupaksa dia untuk menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat di rumah tua itu. Akhirnya dia pun bercerita bahwa rumah yang kami tempati itu dipenuhi dengan makhluk-makhluk gaib beraneka rupa. Sebenarnya waktu aku masuk rumahmu,
Aku sudah merasakan bahwa rumah itu banyak makhluk gaibnya. Sampai waktu kamu bawa aku ke kamar mandi, aku kaget karena ada pocong di rumah tua ini. Aku pengen ngasih tahu kamu, tapi keurungkan niatku itu karena kupikir kamu bisa jagain teman-temanmu. Kamu kan sering ngaji, jadi aku pikir aman-aman saja. Ya dibanyakin aja ngajinya, tutur temanku. Aku menganggukkan kepala mendengar nasihatnya. Kami masih terus tinggal di rumah tua itu selama 2 minggu. Kami harus tetap bertahan sampai proyek kami selesai, baru kami bisa pulang. 2 hari kami tidak menjumpai ada kejadian aneh lagi. Hingga suatu hari, Emil, Anis, dan Anti mulai membuat ulah. Entah apa yang membuat mereka berubah. Mereka sering pergi entah kemana tanpa memberitahuku atau yang lain. Bahkan Emil mulai berani merokok secara terang-terangan di depan kami. Setio, pemimpin proyek yang kebetulan tengah datang berkunjung, langsung menegur Emil agar lebih menjaga sikapnya, mengingat kami sedang berada di desa orang. Namun, Emil tak mengindahkan apa yang Setio katakan. Malam harinya, Emil, Anis, dan Anti tengah berbincang-bincang sambil sesekali tertawa terbahak-bahak. Aku menegur mereka untuk mengurangi volume suaranya. Karena hari sudah larut malam, mereka bukannya memelankan suaranya, tapi justru mengeraskannya. Aku dan temanku yang lain pun hanya bisa menghela nafas panjang, berharap tak ada yang terganggu dengan keberisikan mereka. Tengah malam, saat semua telah terlelap, tiba-tiba saja terdengar suara kilatan listrik. Ayu membangunkan aku dan Maya yang masih terlelap tidur. "Ada apa, Yuk?" tanya aku pada Ayu. "Iya nih, masih ngantuk aku," kata Maya. "Itu, lampunya kedip-kedip," kata Ayu sambil menunjuk lampu ruang tengah yang berkedip nyala mati berulang kali. Aku langsung membuka mataku lebar-lebar, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Beberapa detik kemudian, lampu tiba-tiba mati. Teman-temanku yang tidur di kamar lain berteriak histeris dan langsung berlari menghampiri aku, Ayu, dan Maya yang kebetulan tidur di ruang depan. Ayu langsung menghubungi Setio agar segera datang. Beberapa menit kemudian, Setio pun datang bersama Dito, Eza, dan Adi. Mereka mengecek ke dalam rumah, sementara aku bersama teman-teman yang lain menunggu di depan rumah. Tak lama Setio pun keluar. "Lampunya nggak bisa nyala. Sementara gelap-gelapan dulu nggak apa-apa ya. Besok pagi baru dibenerin," kata Setio. "Iya nggak apa-apa, lagian juga udah larut," kataku. Nggak bisa, aku nggak mau tidur di dalam," Emil mulai berulah. Keributan pun terjadi. Emil memaksa tak mau tidur di dalam dan memilih untuk ke rumah pasien, salah satu warga yang biasanya membantu proyek kami. "Mil, ini sudah tengah malam. Nggak sopan kalau kita ke rumah beliau. Beliau juga pasti udah tidur." Aku berusaha membujuk Emil. Belum selesai kami berdebat, tiba-tiba saja Adi yang masih berada di dalam rumah berteriak. Kami pun langsung berlari menghampirinya. Wajahnya terlihat pucat. Dia duduk sambil memeluk lututnya, badannya gemetaran. "Ada apa, Di?" tanya Setio sambil memegang pundak Adi. "Tiba-tiba saja tadi pompa airnya nyala waktu aku ngecek ke belakang. Terus ada, kata Adi terbata-bata. "Ada apa?" tanya Eza. "Yang jelas kalau ngomong." "Ada suara aneh, suara orang marah-marah. Katanya kita sudah ganggu mereka," jawab Adi. Aku, Ayu, dan Maya saling bertatapan. Ya, ini pasti karena Emil, Anis, dan Anti berisik semalaman sehingga mengganggu penunggu rumah ini. Nampaknya penunggu rumah tua ini telah benar-benar terusik akan kehadiran kami. Sesaat kami terdiam hingga tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil di dapur. Kami terkejut dan spontan berlari keluar rumah. Kali ini aku terpaksa menyetujui ide Emil untuk bermalam di rumah pasien. Penunggu rumah tua ini nampaknya marah besar.
Berbagai kejadian aneh yang dialami oleh sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di desa terpencil itu kini memasuki paruh cerita. Mereka tidak tahu bahwa kengerian yang sebenarnya baru akan mereka alami, kejadian yang akan menguras tenaga dan emosi mereka. Setelah kejadian tengah malam yang menggegerkan itu, aku jadi merinding setiap kali hendak ke belakang. Bahkan Maya sampai minta ditemani setiap mau ke toilet atau untuk sekedar cuci piring. Aku harap setelah adanya kejadian itu, Emil, Anis, dan Anti bisa lebih menjaga sikapnya. Esoknya, Devi, anak salah satu warga desa, datang ke rumah. Ternyata Rere yang mengundangnya karena dia penasaran pada penunggu rumah tua yang kami tempati. Kebetulan Devi punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Sebenarnya aku tak begitu peduli dengan penunggu rumah tua ini selama mereka tidak menggangguku. Akan tetapi, rasa penasaran pun membuatku ikut mendengarkan obrolan Rere dan Devi. "Jadi ada berapa banyak sih, Dev, yang tinggal di rumah ini?" tanya Rere. "Banyak banget, Mbak," jawab Devi. "Tapi Mbak nggak usah takut, soalnya yang tinggal di sini pendatang semua." "Maksudnya gimana, Dev?" tanyaku. Aku tak mengerti apa yang dia maksud. "Jadi begini, makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sini bukan penunggu rumah ini. Jadi mereka semacam tamu gitu. Makanya saya bilang, Mbak nggak usah takut, soalnya mereka nggak punya pemimpin. Mereka nggak berbahaya, paling cuma iseng-iseng aja. Beda kalau mereka semua asli sini, pasti punya pemimpin. Dan kalau ada pemimpinnya, mereka akan lebih berani lagi," tutur Devi. Aku dan Rere manggut-manggut mendengarkan penjelasan Devi. Setidaknya kami jadi sedikit lebih lega mendengarnya. 2 hari kemudian, Setio mendadak datang ke rumah dan mengajak kami untuk rapat, membahas proyek kami selama ini. Nampaknya ada sesuatu yang ingin Setio sampaikan, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tidak biasanya Setio mengajak rapat malam-malam begini. Biasanya dia justru berpesan agar kami segera tidur sehingga esoknya bisa fit saat mengerjakan proyek. Benar saja, usai membahas proyek kami, Setio menarik nafas dalam sebelum akhirnya menatap ke arah Emil. Dia mengeluarkan semua keluhannya terhadap ketidakdisiplinan Emil selama ini. Emil hendak membantah Setio, tapi Setio terus bicara, sehingga Emil akhirnya terdiam mendengarkan. Emil menundukkan kepalanya, dia terdiam tak memberikan reaksi apapun, hingga Setio selesai bicara. Ada yang aneh. Tiba-tiba saja Emil mendongakkan kepalanya sambil tertawa ala kuntilanak. Kami pun terkejut dan spontan bergerak mundur menjauhi Emil. Hanya Anis dan Anti yang masih setia duduk di samping Emil. Anti menggoyang-goyangkan pundak Emil, berusaha untuk menyadarkannya. Namun, Emil justru tertawa semakin keras, sampai akhirnya tubuhnya mengejang dan menggelepar-gelepar di lantai rumah tua. Matanya melotot dan bergerak ke sana kemari. Kami bingung tak tahu harus berbuat apa. Setio terlihat cemas dan merasa bersalah. Anti dan Anis bergerak mundur menjauhi Emil yang semakin menjadi. Ya, Emil kesurupan di rumah tua ini. Aku segera maju menghampiri Emil dan menahan tangannya yang bergerak kemana-mana. Dito dan Eza membantuku menahan badan dan kaki Emil yang masih menggelepar-gelepar. Tenaga Emil seolah telah meningkat berkali-kali lipat. Kami dibuatnya kewalahan. Bahkan Dito yang bertubuh besar dan kekar pun hampir saja terjungkal. Kuminta Setio dan yang lain untuk minta bantuan pada warga. Aku, Dito, dan Eza tetap menahan Emil yang masih kesurupan. Kubacakan ayat kursi dan doa-doa lainnya ke telinga Emil. Kutekan telapak tangannya sambil terus membaca ayat kursi. Tiba-tiba dia berteriak kencang, lalu tak sadarkan diri. Akhirnya kami bisa menarik nafas sejenak. Menahan Emil yang kesurupan di rumah tua itu benar-benar telah menguras tenaga kami. Malam itu kami benar-benar tak menyangka bahwa Emil akan kesurupan. Jika tak kami hentikan, mungkin kakinya akan mengenai kaca akuarium yang dibawa Setio untuk proyek kami. Setio berdiri mematung melihat badan Emil yang menggelepar-gelepar di lantai.
dia tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya terlihat cemas. Mungkin Setio berpikir kesurupan itu terjadi karena dia menekan Emil atas sikapnya yang tak bertanggung jawab selama kami mengerjakan proyek. Akhirnya Emil tak sadarkan diri. Ku minta Adi dan Dito untuk membawanya masuk ke dalam kamar. Tak lama, Pak Zen datang bersama seorang laki-laki parubaya. Laki-laki itu meminta segelas air, lalu membacakan doa-doa ke air tersebut. Setelah selesai dibacakan doa, laki-laki itu meminta kami untuk meminumkan itu pada Emil. Tak ada yang berani melakukannya. Mau tak mau akulah yang melakukannya. Aku masuk ke kamar Emil, lalu mencoba meminumkannya padanya. Namun, Emil menutup mulutnya rapat-rapat dan menolak meminumnya. Kupaksa dia untuk minum, tapi dia segera menyemburkan air tersebut, sehingga tak ada air yang berhasil dia telan. Beberapa menit kemudian, laki-laki parubaya itu meminta Emil dibawa ke ruang tengah. Anis dan Anti membantu Emil berjalan menuju ruang tengah, lalu membaringkannya di dipan yang ada di ruang tengah. Emil terlihat lemas, wajahnya pucat dan kakinya sangat dingin. Setio berdiri di samping pintu sambil terus menatap ke arah Emil. Kudekati dia, lalu kukatakan padanya bahwa semua ini bukan salahnya. Dia hanya mengangguk sambil tetap menatap ke arah Emil yang terbaring. Pak Zen dan laki-laki parubaya yang datang bersamanya duduk dekat dipan tempat Emil terbaring. Laki-laki itu lalu menyentuh tangan Emil sambil komat-kamit. Entah apa yang dia baca. Seketika itu juga Emil tiba-tiba berteriak kesakitan sambil menendang-nendangkan kakinya. Kami hendak menahannya, tapi laki-laki itu segera menghentikan kami dan meminta untuk membiarkan Emil begitu saja. Karena hal tersebut hanya akan membuat kami lelah dan menguras energi. Tak lama, Emil pun mulai tenang dan terdiam. Lalu perlahan Emil bangun dan duduk di atas dipan sambil menatap laki-laki parubaya itu. Matanya melotot sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah laki-laki itu. "Kowe ojo wani-wani karo putuku. Kamu jangan berani-berani sama cucuku," ucap Emil dengan nada yang berbeda dari biasanya dia bicara. Kami semua terkejut mendengarnya. Laki-laki parubaya itu bertanya siapa dia. Emil pun menjawab bahwa dia adalah nenek Emil yang sudah lama menjaganya. Dia berkata bahwa dia datang untuk membantu cucunya yang sedang kesulitan. Dia tak akan pergi dari situ sampai cucunya benar-benar aman. Laki-laki parubaya itu pun terus melanjutkan negosiasinya dengan jin yang merasuki tubuh Emil. Negosiasi yang terjadi antara laki-laki parubaya itu dengan jin penjaga warisan nenek moyang Emil itu pun berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya jin itu keluar dari tubuh Emil. Aku duduk bersama Ayu dan Maya di ruang depan. Kami benar-benar lelah dengan apa yang kami alami di rumah tua ini. Ditambah lagi dengan Emil dan jin penjaga warisan nenek moyangnya. Pantas saja aku merasa ada yang aneh selama ini dengan sikap Emil. Kami pun memutuskan untuk mengacuhkan apa yang akan diperbuat Emil. Biarlah dia berbuat sesuka hatinya. Kami hanya perlu bersabar sampai proyek kami selesai. Nova dan Rere menyusul kami ke depan, lalu duduk di sampingku. Aku yakin mereka pun merasakan hal yang sama. Mereka pun lelah atas semua yang menimpa kami. Malam berikutnya, kami menghadiri lomba dan pentas seni yang merupakan rangkaian dari acara sedekah bumi yang diadakan di desa. Acaranya sangat meriah. Tapi entah kenapa kami tak begitu bergairah mengikutinya. Aku, Ayu, Nova, Maya, dan Rere akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara Emil, Anis, dan Anti masih asik melihat pentas seni bersama para pemuda desa. Kami duduk-duduk di depan rumah sambil menikmati indahnya malam di pedesaan. Aku melihat sosok Devi berjalan menuju rumah tua yang kami tempati. Dia tersenyum ke arahku. Aku pun membalas senyumannya. Devi memang sering mengunjungi kami untuk berbincang-bincang atau sekedar menyapa kami. Rere yang paling antusias dengan kedatangan Devi karena kemampuan indera keenam yang dimiliki Devi. Rere seringkali menanyakan tentang kehidupan percintaannya kepada Devi. "Mbak, tadi pas kalian semua pulang dari pentas seni, ada yang ngikutin kalian," kata Devi. "Siapa?"
Tanya Nova. Nenek-nenek, tapi dia cuma sampai di depan situ. Dia takut sama penunggu rumah tua ini, jawab Devi. Aku, Ayu, dan Maya hanya tersenyum. Kurasa apa yang ada di pikiran kami sama. Pastilah nenek-nenek itu adalah jin penjaga warisan nenek moyang Emil. Lama-lama kami pun terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh yang menimpa kami. Biarlah selama kami tak mengganggu mereka, mereka pun tak akan mengganggu kami. Rere dan Nova pun mengalihkan pembicaraan. Aku tersenyum melihat mereka. Mereka berdualah yang paling penakut di antara kami. Lagi-lagi Rere bertanya tentang kehidupan percintaannya pada Devi. Biarin aja Dev, gak usah dijawab, kata aku menggoda Rere. Ih kok gitu, kan aku pengen tahu, rengek Rere. Hahaha, Mbak Putri nih, mentang-mentang sudah tahu, kata Devi sambil tertawa. Hah? Sudah tahu apaan? Tanya aku tak mengerti. Halah, sok nggak tahu. Mbak juga seperti aku kan? Jawab Devi sambil tersenyum menggodaku. Aku pun membalas senyumannya sambil menikmati kebersamaan kami di hari-hari terakhir menjelang kepulangan kami ke daerah asal kami masing-masing. Sebentar lagi proyek kami selesai. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.